Pelajaran Sekolah Sahabat, Kamis 26 Juni 2025. Pelajaran ke-13 di triwulan yang kedua. Judul untuk hari ini adalah Kores yang diurapi. Ketika Kores menyerang kota Babel, tahun-tahun penawanan umat Tuhan telah berakhir, dan Persia mengizinkan mereka untuk kembali ke tanah perjanjian dan membangun kembali bait suci. Di bawah Kores, Kekaisaran Persia menjadi yang terbesar dalam sejarah dengan apa yang sejarawan Tom Holland sebut sebagai penumpukan wilayah terbesar dunia pernah lihat. Seperti kebiasaan di antara orang-orang Persia, Kores bahkan disebut Raja Agung atau Raja Segala Raja. Kores membayangkan apa yang akan terjadi ketika Kristus datang kembali untuk gerejanya. Dia adalah raja yang datang dari timur, mengobarkan perang melawan Babel dan membebaskan rakyatnya untuk akhirnya melarikan diri dari Babel dan kembali ke tanah perjanjian. Lihat Wahyu 19 ayat 11-16. Inilah sebabnya mengapa Tuhan menyebut Kores sebagai yang diurapinya. Yesaya 45 ayat 1. Orang Persia yang terkenal ini tidak hanya membebaskan umat Tuhan, serangannya melawan Babel juga merupakan tipe kedatangan Kristus yang kedua kali. Bacalah 2 Tawarik 36 ayat 22 dan 23. Dengan cara apakah kisah Kores sama dengan kisah Nebukadnezar? Dalam hal apakah itu berbeda? Apakah signifikansi dari keputusan tersebut? Lagi pula, bagaimanakah hal itu mempengaruhi seluruh kedatangan Yesus yang pertama berabad-abad kemudian? Saya baca dalam 2 Tawarik 36 ayat 22 dan 23. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Urutan asli kitab-kitab perjanjian lama telah diubah pada zaman kita untuk diakhiri dengan Maleaki, tetapi awalnya disinilah perjanjian lama berakhir. Dengan pernyataan dari Kores ini, episode berikutnya dalam kanon kitab suci adalah Matius, yang dimulai dengan kelahiran Kristus, antitipe Kores. Kores akan mengatur pembangunan kembali bait suci duniawi. Yesus akan meresmikan pelayanannya di bait suci surgawi, menuntun pada kedatangannya kembali dan pembebasan kita. Kores tentu saja bukanlah seorang representasi Kristus yang sempurna. Tidak ada tipe yang segaris sempurna dengan antitipe, dan kita harus berhati-hati untuk tidak memasukkan terlalu banyak kepada setiap detail kecilnya. Namun demikian, ia secara luas berfungsi sebagai tipe dari juru selamat. Betapa menariknya Tuhan menggunakan seorang raja kafir dengan cara yang begitu mencolok untuk melakukan kehendaknya. Artinya, terlepas dari bagaimana hal-hal tampak bagi kita di luar, bagaimana kita dapat mempelajari kebenaran bahwa dalam jangka panjang Tuhan akan mewujudkan peristiwa akhir zaman seperti yang dinubuatkan. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sahabat, Kamis 26 Juni 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.